kabar baru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Boleh lah ya sekarang tertawa terbahak-bahak merendahkan Pak Jokowi, tapi lihat nanti endingnya. Siapa yang bakalan meringkuk di penjara? Menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Jahat sekali. Dulu saya ikut merancang undang-undang ITE bersama teman-teman yang lain. Jahat sekali, jahat sekali. Sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau Pak Presiden, saya tahu ini Pak Presiden kan itu namanya Pak Prabowo presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Rakyat yang mana? Melihatnya malu amat ini negara Bentar, seperti bentar, guys. Oke, selamat datang di channel Deddy Monty, guys. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, mereka para pembenci Pak Jokowi seakan-akan merasa mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat, sedangkan kita ya yang benar-benar rakyat beneran nih ya, nggak pernah merasa terwakilkan oleh mereka, dan kita pun tidak mau diwakilkan oleh orang yang kerjaannya menghina, menindas, bahkan memberikan atau melontarkan kata-kata yang kotor kepada Pak Jokowi. Dan kemudian untuk Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya, silahkan Anda sekarang boleh tertawa terbahak-bahak, boleh menghina, boleh melontarkan kata kotor, caci maki, dan memfitnah Pak Jokowi, terserah. Tapi kita lihat endingnya nanti ya, siapa yang bakalan menangis dan meringkuk di dalam penjara. Saya meyakini bahwa menghina, menindas orang baik pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dari sini kalian bisa nilai sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu guys ya. Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Kita yang malu, kita malu lihat Anda. Kita harus hancurkan, hentikan dinasti Joko Widodo ini sekarang juga. Maksudnya hentikan itu anak haram konstitusi si Gibran Samsul itu apa itu gitu. Udah mulai hilang nalarnya guys ya, karena bukan ini cita-cita para pahlawan kita menciptakan dinasti-dinasti kayak gitu. Udah mulai menyimpang dari keahliannya guys ya. Manusia kayak dia udah agak ngomong tentang digital forensik lagi, tapi sudah mulai nyinyir. Coba didetailkan lagi dulu. Sekarang sudah 6 bulan berkuasa itu Asam Sulfat. Dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalian percaya orang semacam itu? Nah itu akan kalian pilih nanti itu jadi presiden kayak gitu. Jadi bencana lah di Indonesia ini. Nih, dinasti Joko Widodo tukang tipu, ya, tukang ngibul. Aduh, katakanlah kalian sama saja menjual negara ini kepada orang bodoh, ya, keluarga penipu. Ya. Kita mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret, dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu. Nah ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu tidak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa. Bentar. Jadi ya mereka ini selalu punya akal ya, selalu punya alasan untuk ngeles agar tidak terjerat dengan hukum. Sedangkan ya kita tahu sendiri guys ya, apa yang mereka lakukan memang benar-benar melanggar hukum. Mereka mencemarkan nama baik Pak Jokowi, menghina, menindas, bahkan Pak Jokowi pun merasa direndahkan serendah-rendahnya. Tapi yang mereka lakukan untuk pembenaran diri aja, untuk ya menyelamatkan diri masing-masing dengan mengatakan ini tidak masuk ranah pencemaran nama baik. Intinya mereka akan selalu melakukan segala hal, melakukan segala cara agar bisa lolos dari jeratan hukum. Namun jejak digital tidak akan pernah hilang, dan kita sebagai rakyat sudah melihat, kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang selalu melihat gerak-gerik mereka, kita paham guys ya, kalau itu adalah ya sudah termasuk penghinaan, harusnya memang dihukum guys ya. Jadi ya sudahlah, berani berbuat, berani tanggung jawab, mulutmu harimaumu. Lanjut dulu guys. Juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan
Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor ataupun korban, maka yang menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Nah, inilah yang akan didalami ya, tahapan-tahapan itu nanti akan dilakukan. Penyelidik juga akan berkomunikasi dan melakukan pendalaman terhadap beberapa ahli ya untuk pengambilan keterangan. Karena proses penyelidikan itu adalah tadi untuk membuat terang atau melengkapi fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kedua, itu adalah merupakan proses pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti. Ya, sehingga beberapa barang bukti nanti akan diuji, beberapa alat bukti dikumpulkan, makanya nanti membutuhkan keterangan beberapa ahli. Ya. Oke. Mohon maaf, apa tujuannya mau nakut-nakuti kami? Mohon maaf, kami ini sudah nggak ada urat takut lagi. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Waduh, kaget sama aku. Ngaget-ngagetin aja ini orang. Salah targetnya mau menahan klien kami. Kalau mau menahan, tahan saja, nggak usah pakai proses. Bentar. Jadi ya ini guys ya, sifat asli mereka. Ketika kepolisian sudah mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat dan hasilnya mengarah kepada keaslian ijazah Pak Jokowi, ya orang-orang pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang dilaporkan akan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menyudutkan polisi gitu loh, dan memberikan narasi-narasi seolah-olah polisi memihak kepada Pak Jokowi. Ya ini yang akan mereka lakukan. Mereka akan merasa ditakut-takuti, akan merasa diancam dan merasa dikriminalisasi. Ini memang strategi yang jitu buat mereka guys ya, karena mereka sangat pandai dalam mencari akal dan tipu muslihat ya. Licik banget guys ya. Jadi ya sudahlah, kita rakyat semua sudah melihat, kita masyarakat juga menyaksikan bagaimana kelakuan asli anda ini, para pembenci Pak Jokowi. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalian bisa nilai sendiri, silahkan komentar. Lanjut dulu ya. Dulu juga banyak masyarakat langsung ditangkap polisi tanpa proses. Begitu sampai kepolisian hanya disuruh minta maaf dan seterusnya. Semoga kita tetap dalam lindungan dan ridhonya Allah. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh kemarin Rizal Fadila dipanggil ketabrak motor, sekarang Egy Sujana dipanggil katanya sakit lagi berobat ke luar negeri. Lah kok kabur duluan sebelum ditangkap? Ini cara-cara mereka guys ya, di belakang ngomongannya kenceng, lantang menghina Pak Jokowi, ketika dipanggil tiba-tiba sakit, ngedrop down sampai ke luar negeri pula. Hadeh. Cukup trauma lah di proses tahun 2022 kita juga 2019 ya dulu ya, tuduhan makar itu yang sampai sekarang juga ternyata hanya alat politis untuk menekan aja gitu kan, karena nggak ada cenderungannya, nggak ada endingnya seperti apa gitu kan. Bahkan seharusnya sudah SP3 perkara itu, tapi tetap tidak diproses lanjut oleh kepolisian dan seharusnya sudah di SP3 karena waktu itu komitmennya seperti itu, tapi ternyata hanya jadi alat-alat politis lah. Saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, dengan termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi. Tuh kan, sampai waktunya aja dia yang menentukan gitu loh. Banyak mintanya.
ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu. Loh, 8 tahun atau mau lempar tanggung jawab malah menumbalkan orang lain beliau ini guys. Tidak melakukan apapun. Mulai kocar-kacir mereka ini. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga nggak ada di skripsinya. Hasil itu jelas. Ini orang tua sudah sepuh juga masih dibawa-bawa, digugat sama mereka guys. Setega itu, sejahat itu, tapi seakan-akan merasa menjadi korban. Nggak ngerti cara pola pikir mereka ini guys. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya.